Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kami akan membahas transaksi akuntansi menggunakan jurnal khusus. Pada perusahaan yang memiliki transaksi yang banyak dan sejenis, mungkin saja penggunaan jurnal umum kurang efektif, sehingga diperlukan jurnal khusus dan buku besar pembantu untuk membantu pencatatan operasional perusahaan. Pada materi kita kali ini akan dibahas mengenai bagaimana pencatatan menggunakan jurnal khusus. Konsep jurnal khusus. Jurnal khusus adalah salah satu jenis jurnal yang digunakan oleh perusahaan, khususnya perusahaan dagang, untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis dan terjadi berulang. Perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus dijelaskan dalam tabel berikut. Jurnal khusus dirasa efisien untuk mencatat transaksi dengan intensitas yang tinggi, yaitu pembelian, penerimaan kas, penjualan, dan pengeluaran kas. Bentuk-bentuk jurnal khusus adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Jurnal pembelian adalah jurnal yang khusus untuk digunakan mencatat pembelian secara kredit. Berikut adalah format dari jurnal pembelian. Contoh dari jurnal pembelian adalah pada sebuah transaksi pembelian secara kredit, di dalam jurnal pembelian dicatat dengan masing-masing nama perusahaan yang melakukan transaksi pembelian secara kredit. Selanjutnya, jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit dengan format jurnal sebagai berikut. Contoh dari jurnal penjualan adalah pada transaksi yang berkaitan dengan penjualan kredit, maka di dalam jurnal penjualan juga ditulis mengenai perusahaan yang melakukan transaksi penjualan secara kredit. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah contoh jurnal pengeluaran kas, di mana perusahaan melakukan pelunasan atas pembelian yang telah dilakukan dan pembelian barang dagang secara tunai. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat setiap transaksi penerimaan kas yang diterima oleh perusahaan. Contoh dari jurnal penerimaan kas untuk transaksi penerimaan pelunasan piutang dan penjualan barang dagang secara tunai. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar yang digunakan untuk membantu perusahaan mengelompokkan akun yang memiliki karakteristik sama. Buku besar pembantu dibagi menjadi dua, yaitu buku besar pembantu utang. Buku besar ini digunakan untuk merinci utang perusahaan sesuai dengan nama kreditor. Berikut adalah format dari buku besar pembantu utang. Buku besar ini dibuat untuk masing-masing nama dari kreditor. Selanjutnya adalah buku besar pembantu piutang. Buku besar yang khusus digunakan untuk mencatat perincian piutang sesuai dengan nama debitur. Format dari buku besar pembantu piutang adalah sebagai berikut. Setelah semua transaksi di jurnal, maka dilakukan posting ke buku besar. Berikut adalah hubungan antara transaksi jurnal khusus dan buku besar pembantu. Sebagai contoh adalah transaksi penjualan yang diperoleh secara kredit akan dicatat di jurnal penjualan dan akan diposting ke buku besar pembantu piutang. Ilustrasi posting jurnal pembelian ke buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu utama adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ilustrasi berikut adalah posting jurnal pengeluaran kas ke buku besar pembantu utang dan buku besar utama. Salah satu manfaat dari adanya buku besar pembantu adalah sebagai pengendali.
Dari sini kita bisa mengetahui apakah saldo akun utang pada buku besar pembantu dengan akun pengendali utang sama. Demikian adalah video pembelajaran terkait dengan materi jurnal khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.